Pada tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah, dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Hatta selaku pimpinan PPKI, dan Dr. Rajiman Widioningrat sebagai mantan ketua BPU PKI diterbangkan ke Dalat 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam, untuk bertemu Marsikal Terauchi. Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman Widioningrat tiba di Dalat dan bersalaman dengan Marsikal Terauchi. Lalu dipersilakan masuk ke dalam kantornya dan duduk bersama. Silakan duduk. Jadi begini, Saudara Soekarno, Saudara Hatta, dan Saudara Rajiman, saya ingin menyampaikan suatu hal, yaitu Jepang akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, sesuai dengan janji Perdana Menteri Kunegi Koiso. Dengan cara apa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan cara memproklamirkan kemerdekaan, dan itu dapat dilakukan dalam beberapa hari ke depan, tergantung dengan cara kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju karena PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk memproklamasikan kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung, tapi kita harus tetap menyegerakan proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, tapi pihak Jepang meminta proklamasi dilaksanakan paling cepat tanggal 24 Agustus nanti. Kalau begitu saya undur diri, saya akan berunding dengan anggota PPKI yang lainnya. Baiklah, hati-hati di jalan. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Chairul Saleh mendengarkan kabar ini melalui radio BBC. Kawan-kawan, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berarti sekarang terjadi kekosongan. Kita sebagai golongan muda harus menekan golongan tua supaya segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali kawan. Tetapi jangan sampai PPKI yang memproklamirkan. Kenapa kau berpendapat seperti itu, Sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Tunggu. Kalau begitu, siapa yang berhak memproklamirkan kemerdekaan? Soekarno sebagai pemimpin rakyat untuk rakyat melalui siaran radio. Memang. Namun yang menjadi permasalahan, memangnya Soekarno mau ya? Dia saja kan pemimpin PPKI. Jika beliau tetap menginginkan naskah proklamasi itu disusun oleh PPKI, kita paksa saja dia. Kalau perlu apa, Wis? Kita harus sebaiknya ngomong baik-baik dulu. Betul. Kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menemuinya. Betul. Baik. Tanggal 14 Agustus 1945, Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Chairul Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Salam. Bisa masuk. Selamat malam Bung Karno. malam, Bung. Ada maksud apa kalian datang kemari? Begini, Bung. Jepang kan telah menyerah kepada sekutu. Kami ingin Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan, Bung. Tapi kan ada badan yang mengurus itu semua. Pasukannya PPKI. Kami sebagai golongan muda tidak setuju jika PPKI yang akan memproklamirkan kemerdekaan. Karena PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Kami hanya tidak ingin kemerdekaan yang kita peroleh itu ada campur tangan dari pemerintahan Jepang. Tapi PPKI yang mempunyai hak dan tugas untuk mengurus itu semua. Baik, jika pendapat Anda tetap seperti itu, Bung, kami mau undur diri. Malam, Bung. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 20.00 waktu Indonesia Barat, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung-gedung lembaga bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Chairul Saleh, Soekarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Di kediamannya Bung Karno juga terdapat Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Apa kalian datang kemari lagi? Malam ini juga kita kobarkan revolusi. Kami semua sudah siap mempertaruhkan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman malam ini juga, maka akan terjadi pertumpahan darah.
Kami juga. Ini batang leherku, serta aku ke pojok sana, potong leherku malam ini juga. Tidak usah menunggu esok hari. Sabar Bung. Jepang adalah masa silam. Musuh kita sekarang adalah Belanda. Jika kalian tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan kalian yakin bahwa kalian bisa memproklamasikan kemerdekaan, mengapa kalian tidak melakukan sendiri? Mengapa harus meminta Soekarno untuk melakukan hal itu? Apakah kita harus menunggu hingga kemerdekaan yang kita peroleh itu sebagai hadiah, Bung? Mengapa bukan bangsa kita sendiri saja yang memproklamasikan kemerdekaannya sebagai suatu bangsa? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat, sehingga jika kita bertindak salah, akan terjadi pertumpahan darah. Kekuatan sendiri ini tidak akan mampu untuk menghadapi kesiapan dan kelengkapan tentara Jepang. Mana bagian keamananmu untuk mengamankan anak-anak dan wanita? Bagaimana kita akan berdiri atas kekuatan kita sendiri? Pasukan Jepang dan pasukan sekutu tidak akan membantu kita. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo melakukan perundingan. Setelah selesai berdiskusi, Hatta menyampaikan hasil perundingannya kepada golongan muda. Dari hasil perundingan tadi, usul dari golongan muda tetap tidak bisa kami terima karena sangat beresiko dan memakan korban jiwa. Baik, kalau kalian tetap berpendapat seperti itu, kami menunggu. Makasih, Bung. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Soekarno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu bersepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan akan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa saya ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi keputusan para pemuda, Bu. Kami akan membawa Anda ke Rengas Dengklok. Ada apa ini? Ada apa? Mereka ingin membawa aku ke Rengas Dengklok. Kalau kalian ingin membawa Soekarno, aku akan ikut juga. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Ji Kisong. Sebenarnya apa mau kalian sehingga saya dibawa kemari? Begini Bung, kami ingin Anda berdua melakukan proklamasi kemerdekaan. Bung Karno? Hatta, katakan sudah di sini. Iya, saya dibawa kemari. Kami sebenarnya ada apa ini? Begini Bung, jadi kami sebagai golongan muda ingin Anda berdua cepat memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah menyerah Bung. Ini saat yang tepat untuk kita sebagai bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karni, kenapa kau terlalu mudah percaya hal itu? Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada kita, tapi bukan saatnya sekarang. Saya tidak setuju dengan itu, Bung. Kami, para pemuda, ingin kemerdekaan atas diri kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Benar Bung. Betul Bung. Kalau kita merdeka karena hadiah dari Jepang, itu sama saja berarti kita bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi. Kalau begitu ada baiknya kita membicarakan di rumah Laksamana Maeda. Baik, Bung. Baik. Tanggal 17 Agustus 1945 dini hari, di ruang makan dalam rumah Laksamana Maeda, berkumpullah Ir Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Soekarni, Sayuti Malik, dan BM Diah untuk merumuskan naskah Kami proklamasi. bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya sudah. Lanjutannya, Bung. Hal-hal lain mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Ya, selesai. Semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh semua hadir? Saya rasa jangan karena terlalu banyak Bung. Bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia juga. Sayuti, tolong kau petikan naskah ini. Baik Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi, Bu? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal yang baik. Karena orang Islam soal 17 Rokan dari Sari dan Al-Quran diturunkan tanggal 17. Bagaimana kalau Jumat ini tanggal 17 Agustus? Setuju. Lebih cepat lebih baik. Lalu pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat bagaimana? Setuju, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakan itu, Bung? Di rumah Bung Karno. Setuju. Oke, setuju. Ini Bu naskahnya, silakan ditandatangani. Hatta, silakan kau tanda tangan. Iya, Siap, Bung. tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap, Bung.
Mereka pun pergi ke rumah masing-masing dan akan berkumpul lagi di rumah Soekarno esok hari. Fatma, tolong ambilkan air. Siap, Mas. Silakan, Mas. Bagaimana hasil rapat tadi, Mas? Jadi kesimpulannya adalah proklamasi akan dibacakan esok hari di rumah kita. Apakah sudah ada bendera? Belum. Bagaimana kalau aku yang membuatkannya? Tapi aku hanya mempunyai kain merah dan putih. Baiklah Fatma. Trimurti, tolong kibarkan bendera ini sebagai awal perjalanan bangsa kita. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak buah saya untuk mengibarkannya. Ibu, Latif, Iya, Komandan. tolong jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kepercayaan untuk mengibarkan bendera ini yang pertama kalinya dalam sejarah ini. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Suasana menjadi hening. Soekarno dan Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suara yang lantang dan mantap, Soekarno membacakan pidato pendahuluan. Setelah itu membacakan teks proklamasi. Kemudian dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih diiringi lagu Indonesia Raya.